Halo, apa kabar Sobat UTA 45 Jakarta? Senang sekali saya Muhammad Lukman Hakim selaku dosen ilmu pemerintahan yang nantinya akan menemani Anda dalam program UTA Bicara, Talkshow UTA 45 Jakarta, berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Hari ini kita akan membahas tema terkait dengan kampanye dan juga komunikasi politik dalam kontestasi pemilu di Indonesia tahun 2024. Kita sudah bersama dengan dua narasumber kita. Di sini ada Bu Herlina selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan juga Pak Refor Lintelau Banua selaku dosen Ilmu Pemerintahan. Oke, mungkin sebagai pertanyaan pembuka, menurut Bapak dan Ibu semua, bagaimana metode kampanye Capres dan juga Cawapres pada tahun 2024 ini? Mungkin bisa mulai dari Pak Refor dulu mungkin, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman. Kalau kita melihat metode-metode yang dilaksanakan oleh para capres dan cawapres hari ini, menurut saya ada perbedaan lah. Kalau kita melihat di dalam kontestasi 2019, itu ada dua kubu. Ada kubu kampret, ada kubu cebong. Nah, sekarang kan ada tiga nih. Nah, jadi kampanye-kampanye yang dilakukan ini sebenarnya bagaimana mereka mengambil hati masyarakat ya. Bagaimana mereka dengan berbagai cara, misalnya tren media sosial, kemudian bagaimana kampanye-kampanye di konvensional. Tapi sekarang saya melihat tidak ada polarisasi yang sangat ekstrim sekarang terhadap kampanye yang dilakukan. Justru banyak dari capres-capres ini, dari calon-calon ini mencari atau berkampanye dengan gagasan-gagasan yang membangun. Itu yang saya lihat sih, Mas Lukman. Oke, kalau menurut pandangan Bu Herlina seperti apa? Oke, terima kasih Pak Lukman. Jadi kalau kita berbicara mengenai kampanye politik ya, berhubung di Prodi Ilmu Pemerintahan itu ada mata kuliah komunikasi politik dan pemerintahan, di mana mata kuliah ini juga membahas mengenai bagaimana komunikasi ya di ranah politik dan pemerintahan, dan di mata kuliah ini juga berbicara mengenai atau mempelajari mengenai kampanye politik itu sendiri. Nah, mengenai metode daripada kampanye politik capres dan cawapres tahun ini itu ya sebenarnya mereka masih menggunakan metode digital dan metode konvensional. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai metode kampanye itu kan sangat bermacam-macam ya. Daripada metode konvensional itu juga ada banyak macamnya. Jadi ada misalnya kampanye terbuka atau kampanye akbar, kemudian juga ada yang mana di situ ada namanya dialog terbuka. Nah, baik kampanye terbuka atau dialog terbuka ini sebenarnya sudah dilakukan ya oleh ketiga paslonnya. Kalau kita berbicara mengenai dialog terbuka, paslon 1 ada apa Pak? Ada namanya Desak Anies ya. Iya. Terus yang paslon 2 itu mereka melibatkan influencer di dalam kampanye politiknya. Kemudian yang ketiga paslon 3 ada apa Pak kalau dialog terbukanya? Kalau nggak salah tikar Ganjar gitu. Nah, jadi masing-masing mereka menggunakan metode konvensional untuk dialog terbuka kepada masyarakat. Mungkin itu aja sih. Oke, selanjutnya kita kan sekarang ada di dunia media sosial ya. Dan tentunya mungkin juga para pasangan calon ini juga menggunakan media sosial sebagai salah satu medan perjuangan mereka dalam kampanye gitu. Nah, menurut Bapak dan Ibu semua, bagaimana cara mereka memanfaatkan media sosial dalam kampanye ini? Mungkin kalau tadi kan mulai dari Pak Refor ya, mungkin sekarang kita mulai dari Bu Herlina dulu, silakan. Kalau dari tiga paslonnya, sebenarnya mereka masing-masing memanfaatkan berbagai media sosial ya, baik Twitter, Instagram maupun TikTok sekarang. Tiga-tiganya digunakan oleh ketiga paslon tersebut, dan menurut saya kalau berbicara efektif atau enggak untuk era saat ini cukup efektif ya, apalagi untuk menggait pemilih pemuda atau pemilih
pemula. Tetapi memang ketika kita kampanye menggunakan media sosial atau digital itu memang sangat riskan yang namanya penyebaran hoax ya. Nah, mungkin tentu itu yang mulai untuk bisa di apa ya? Mulai bisa di apa sih? Di bukan mulai bisa di Filter ya. iya, mulai bisa difilter. Nah, mungkin itu aja sih kalau dari saya. Kalau menurut saya ini merupakan sebuah peluang baru bagi capres maupun di tingkat nasional, di tingkat lokal ya. Kalau mereka menggunakan media sosial, satu mereka menggunakan media sosial mereka sendiri dengan berbagai follower yang banyak. Kedua ini mengurangi biaya iklan di misalnya di TV. Ketika mereka melakukan kampanye di TV, artinya mereka membayar lebih di situ. Nah, dengan kemudahan media sosial sekarang, misalnya di Instagram, YouTube, Facebook, dan kemudian TikTok, ini juga menandakan bahwa keikutsertaan para capres-capres ini terhadap milenial seolah-olah mereka mengikuti arus itu juga. Nah, jadi di sisi lain, selain ini memangkas biaya politik, ini juga merepresentasikan mereka keterlibatan terhadap kegiatan-kegiatan anak muda sekarang, gitu. Oke, selanjutnya kan belakangan ini kan lagi ramai banget ya penggunaan aplikasi semacam artificial intelligence gitu ya. Mungkin beberapa pasang calon gitu sampai merekonstruksi foto mereka menggunakan artificial intelligence gitu, dan mungkin beberapa calon yang lain juga mengikuti itu. Nah, penggunaan aplikasi artificial intelligence di dalam kampanye mereka itu menurut Bapak dan Ibu seperti apa? Pandangan Bapak dan Ibu. Mungkin dari Pak Repot. Kalau penggunaan AI ini sangat-sangat luar biasa ya, membantu. Ini juga bisa menjadi peluang dan menjadi tantangan ya, Mas Lukman. Ini penggunaan AI ini bisa membantu mereka. Dimana kalau kita melihat billboard sekarang yang direpresentasikan terhadap foto mereka adalah gambar-gambar AI yang lucu-lucu, dan ini sangat representatif terhadap generasi Gen Z hari ini. Kan generasi Gen Z ini maunya yang lucu-lucu, yang apa namanya, yang sering kita melihat di media sosial kita. Tetapi AI ini juga bisa menjadi hoax. AI ini kan bisa menirukan suara orang. Nah, belum tentu salah satu capres itu mengatakan sesuatu yang tidak benar, tapi itu bisa diedit untuk disamakan menjadi satu suara yang sama. Nah, cuman saya melihat dengan pendekatan sekarang AI ini yang mungkin dia bisa memberikan kegantengan atau menampilkan wajah yang menarik bagi pasangan-pasangan calon ini. Itu, Mas Lukman. Oke, kalau Bu Erlina? Setuju sih sama dengan Pak Refor ya. Jadi dengan kemajuan teknologi AI itu cukup membantu dalam kampanye. Apalagi memang generasi Z, milenial itu mereka lebih menyukai sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Mungkin mereka kalau generasi Z atau milenial itu cukup kayak bosan gitu kalau kampanyenya terbuka di lapangan kayak gitu. Tetapi memang perlu digarisbawahi bahwa metode kampanye itu kan banyak sekali ya. Alatnya pun saat ini tuh mulai bermacam-macam, penggunaannya juga masing-masing tergantung targetnya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kemudian alat yang digunakan untuk kampanye itu bisa menyampaikan visi misi, program, dan ke depan mereka mau apa kalau jadi terpilih menjadi capres atau cawapres. Itu sih. Ini saya menambahkan nih, Mas. Ya. Jadi ada yang berubah menurut saya di generasi di kampanye politik hari ini. Penggunaan AI media massa itu tidak hanya pada level kepresidenan, capres, tapi sudah masuk pada level anggota DPR di tingkat kabupaten. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hari ini sama iklan dan marketing politik itu, kalau kita melihat kan yang hanya melakukan iklan di billboard dulu itu hanya brand-brand tertentu. Tapi sekarang sudah ada penggunaan itu, ada kemajuan menurut saya, di mana para capres menggunakan billboard untuk mereka kampanye di situ. Jadi semua dibabat habis nih sama mereka, Mas. Oke. Ya, baik. Selanjutnya, ini kan ada dua metode kampanye, melalui media sosial dan juga melalui metode konvensional. Entah
mereka promosi ataupun pidato di podium, kadang-kadang dua komponen ini kan menghasilkan ketertarikan yang berbeda. Misalnya nih di media sosial itu ramai banget, tapi setelah ternyata dia promosi di atau kampanye di podium, ternyata pesertanya dikit banget. Nah, menurut Bapak dan Ibu semua melihat fenomena seperti ini bagaimana? Bu Erlina silakan mungkin. Ya. Sebenarnya itu menjadi fenomena biasa ya. Maksudnya karena memang ada setiap metode atau alat yang digunakan untuk kampanye itu kan memang mereka melihat dulu target dan sasarannya. Jadi memang ketika memang di media sosialnya rame, kemudian secara konvensional seperti memang target sasarannya yang berbeda. Tetapi masing-masing daripada metode apa tuh media sosial, digital ataupun konvensional, menurut saya masing-masing itu punya target dan bisa menggait sesuai pada sasarannya sih. Kalau menurut saya, kebanyakan hari ini masih sangat menggunakan yang namanya media sosial karena pemilih kita itu adalah 51% adalah pemilih milenial. Jadi mereka sangat sangat representatif terhadap kampanye-kampanye menggunakan media sosial. Menurut saya ada dibagi dua. Hari ini kalau mereka kampanye kepada konteks anak muda, mereka akan menyampaikan konten-konten tentang keanak mudaan, terutama di media sosial. Tapi kalau misalnya kampanye-kampanye akbar, misalnya ada yang dalam hal-hal keagamaan, mereka juga lebih menyampaikan hal tentang keagamaan. Tetapi sekali lagi, konten yang disampaikan atau narasi yang disampaikan di dalam media sosial pasti juga sangat berbeda ketika pada kampanye konvensional. Kemudian ada yang berubah hari ini dalam proses kampanye, Mas Lukman. Para capres atau para caleg itu selalu memframing diri di media sosial, kami tidak menawarkan amplop, kami hanya menawarkan visi misi. Banyak caleg-caleg muda yang mungkin tidak mau mengeluarkan amplop pada pemilihan ini, tapi dia nge-branding diri bahwa saya seolah-olah caleg yang tidak memiliki finansial yang kuat, gitu. Oke, nah ini sebagai kalangan akademisi, sebagai dosen tentunya, Bapak Ibu semua mengharapkan apa tuh dalam perbaikan dan perubahan dalam modal kampanye yang mungkin bisa dilakukan sekarang ataupun juga di pemilihan presiden dan wakil presiden selanjutnya. Siapa? Yang pertama karena penggunaan media sosial itu sangat tinggi penggunanya di Indonesia, maka kita jangan termakan terhadap hoax. Politisi di tingkat nasional maupun daerah selalu menghajar lawannya melalui media-media yang dia miliki dan kemudian selalu black campaign di media sosial. Itu kita jangan terpengaruh soal itu. Yang kedua, perbaikannya adalah jangan ada polarisasi. Terutama di dalam media sosial kita mempolarisasi agama tertentu, suku tertentu, sehingga ini polarisasi yang terjadi di media sosial ini bisa terjadi di dunia nyata nanti. Jadi emosionalnya terbawa. Nah, itu jangan sampai terjadi soal itu. Ya, untuk para capres, silakan berkontestasi, silakan menyampaikan gagasan, tapi coba hindari polarisasi yang itu bisa mengakibatkan perpecahan di Indonesia di masyarakat. Gitu Mas Lukman. Oke, mungkin untuk selanjutnya ke Bu Erlina bagaimana pandangannya? Oh ya, jadi kalau secara akademisi ya, karena kami ranahnya ada di pendidikan akademisi, sebenarnya saat ini metode digital atau media sosial cukup bisa lah ya, atau cukup bisa digunakan sampai nanti oleh misalnya ada kontestasi pemilihan kembali. Tetapi memang saya setuju ya dengan Pak Refor. Jadi yang mungkin sedikit kita hindari adalah polarisasi dan hoax, dan terutama framing media. Nah, karena kan memang paslon-paslon ini kan juga punya keterkaitan dengan media, dan framing media itu terkadang bisa kemudian membentuk terbenturnya di antara masyarakat di sekitar. Nah, mungkin itu yang dihindari. Dan kalau dari saya pribadi ya, mungkin Bapak sekalian juga, kalau dari segi akademisi kita lebih melihat perspektif bahwa kita boleh berbeda ya, berbeda pilihan, tetapi tujuannya kan satu, bagaimana kita bisa membuat Indonesia itu menjadi lebih baik, lebih maju. Nah, itu sih yang paling. Jadi berbeda pilihan itu boleh, tetapi kita tetap satu, menjadi satu kesatuan. Gitu. Oke,
Terima kasih Bapak Ibu semua, pemirsa yang sangat saya cintai dan kami cintai. Tiba di penghujung acara, mungkin saya akan sedikit menyimpulkannya terkait dengan obrolan kita bersama Pak Refor dan juga Bu Herlina, bahwa memang kemudian entah itu kampanye presiden menggunakan media sosial ataupun secara konvensional ya, secara langsung, apapun itu, pada akhirnya semuanya hanya difungsikan untuk memilih pemimpin yang berkualitas gitu. Dengan gagasan yang mereka berikan entah di media sosial ataupun di konvensional itu, yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk para pemilih, dari mulai pemilih muda sampai kemudian pemilih yang mungkin sudah berumur atau senior seperti itu. Nah, harapannya bahwa kita dapat memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan diri kita dan juga sesuai dengan cita-cita bangsa negara Indonesia. Sobat UTA, tidak terasa waktu sudah berlalu, saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih kepada Pak Refor dan Bu Herlina atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan gitu. Kepada para pemirsa yang barangkali tertarik dengan pembahasan di dunia pemerintahan dan juga politik, bisa bergabung bersama kami di UTA 45 Jakarta. Tentunya selain pembahasan terkait dengan komunikasi politik dan juga kampanye, masih banyak sekali ilmu yang bisa kita peroleh di dalam ilmu pemerintahan UTA 45 Jakarta. Saya Lukman Hakim selaku host pamit undur diri. Talkshow UTA 45 Jakarta, berbagi masalah terkini, meluaskan informasi dan temukan solusi. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.